Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini di Ayo Camp ada kegiatan pelatihan JST yang dihadiri sekitar 35 peserta. Alhamdulillah dari berbagai daerah. JST itu ialah jamu sehat tanah untuk ketahanan pangan, jadi untuk memperbaiki struktur tanah, kemudian untuk memperbaiki hasil-hasil produksi tanah seperti tanaman-tanaman, kemudian di bidang ternak, supaya nanti ke depannya persiapan akhir zaman untuk ketahanan pangan ini semakin baik untuk kaum muslimin. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena sekarang tuh kita lima-limanya itu tergantung di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu Allahu basira wa nazira liyukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala jamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil ba'd. Alhamdulillah, puji syukur yang banyak hadirat Allah atas segala limpahan rahmat, nikmat, karunia dan atas ridha Allah. Pada kesempatan hari ini kita dikumpulkan oleh Allah di tempat ini, tempat yang insya Allah penuh keberkahan, tempat di mana akan lahir mujahid-mujahid, walaupun baik yang besar atau yang kecil yang tidak direncanakan oleh Allah. Ada? Sampai daun jatuh, kapan jatuhnya, di mana nanti dia meletaknya, Ustaz ngajak ini dan mengingatkan ini, karena ini nanti yang akan menjadi barometer kita mau apa setelah ini. Kita harus fokusnya variabel apa saja yang bisa membuat hasil. Sekarang medianya oke, teknis budayanya oke, tapi varietas yang dipakai ini oleh lebih bahwa satu perkara yang membuat wajib hukumnya. Jadi kita umat wajib nggak belajar tentang pemulihan ini? Banyak namanya. Mau tidak bagaimana? Selama ini kan ngomongnya dunia tuh. Dari Quran. Ngomongnya dunia ya. Tanaman itu tumbuh berkembang biak itu lewat biji notulannya. Nah sekarang tanaman semua tanpa selera manu biji. Oh, Pak Anu kan ya drone ya. Oh, Drone harus kembung Mas. Kandang pepaya itu kambiumnya nanti browsing. Fungsi dan manfaat kambium itu apa saja? Terus selanjutnya ada susu bubuk. Susu bubuk hanya memerlukan 500 gram atau setengah kilo. Murah harganya. Tapi kita jual dengan mau di kami. Itu nanti JST itu akan menjadi sumber ladang untuk menciptakan kapitalis yang menindas masyarakat kecil. Tapi anak ini sedang benar-benar sakit. Sakitnya bagaimana kak? Ukai lu apa? Dia yang ini sama cacingnya sampai tempat masuk kayak gini itu maksimal 2 jam. Jangan lama-lama. Kenapa? Kasih Pak. Ini mah ini Kalau kurang yakin satu itu sebenarnya. kalau paling enak Kayu kasar ya. pakai ini. Setelah ditaleni, karena kita Islam, misalkan adiknya tawaf. Ini Bisa sekarang. Kalau kita mau berbuka ini
Enak ini. Mau, Pak? Habis ini bikin biore. Ini topping serata mungkin. Ya, yang buat topping. Ambon. Ini suatu ilmu yang memang harus langsung dipraktekkan supaya kita tahu bagaimana sesungguhnya hasil dari ilmu-ilmu yang sudah dipaparkan oleh Prof Hari gitu. Kalau melihat dari paparan Prof Hari itu, subhanallah ya, ternyata tanah itu sesuatu yang memang sudah Allah ciptakan untuk tempat tumbuhnya, dan memang kita harus mengolahnya dengan baik sesuai dengan tuntunan Al-Quran gitu. Karena terus terang saja kalau masih berupa paparan ya, masih belum kelihatan buktinya, walaupun sudah lihat kenyataannya di Ayub nih ya, ada kebun anggur gitu ya, ada domba, ada apa, tapi kalau di tanah sendiri kan kita belum bisa membuktikan ya. Jadi insya Allah mudah-mudahan setelah pulang dari sini ilmu yang sangat bagus ini bisa teramalkan. Alhamdulillah, yang kesan pertama ketika kami ya di sini mendapatkan pelajaran ini luar biasa ya. Di sini kita tidak semerta-merta diajarin masalah gimana ketahanan pangan, tapi juga masalah keimanan ya. Jadi ketika kita mau menjadi petani itu fondasinya dulu harus bagus. Di situ kita ditanamkan masalah keimanan bahwasanya yang menumbuhkan itu adalah Allah. Kita siapkan maksimal mungkin sarana-sarananya, misalkan lahannya kita gimana biar subur, terus pupuknya juga kita siapkan, dan yang paling penting adalah di sini kita diajarkan masalah kemandirian. Jadi masalah pupuk ini kita diajarkan gimana kita memanfaatkan yang ada di sekitar kita, dari macam-macam buah-buahan yang tadi diajarkan di sini, dan insya Allah itu sangat membantu dari sisi cost-nya, karena kan masalah ketahanan pangan ini adalah bagaimana kita tersedia pangan ini dalam kualitas dan kuantitas yang tercukupi dengan harga yang terjangkau. Dan ini luar biasa ya. Kami terima kasih kepada IUCAM dan juga kepada Bengkel Bumi atas terselenggara acara yang sangat bermanfaat ini. Mudah-mudahan sepulang dari sini kami bisa mengamalkan ya ilmu yang sudah diajarkan tadi, dan mudah-mudahan juga bertahap, mudah-mudahan yang lain juga yang belum belajar bisa belajar. Alhamdulillah ya, ini luar biasa. Jadi karena memang kita juga tidak bermain di pertanian, tetapi ini menjadi sebuah terobosan yang menjadi kebiasaan kita, pola pikirnya ya, bahwa konsep dalam pertanian itu sebenarnya di Quran juga sudah ada. Yang salah satunya di sana itu bahwa kita itu harus menyiapkan sebagai ladang tanamnya dulu. Kalau tempatnya itu subur, maka tanamannya akan baik. Tetapi kalau tempat yang mau ditanamin itu tidak subur, maka hasilnya pun merana. Nah, ini konsep dari pertanian yang perlu kita perbaiki,
Dan sampai hari ini kebanyakan pertanian menggunakan bahan kimia ini ternyata dirasa sepertinya menjanjikan sebuah kebaikan, tetapi di kemudian hari akan merusak daripada tatanan tanah itu sendiri. Nah, dari sini setelah kita melihat dan ikut training JST ini menjadi membuka gambaran kita bagaimana sebaiknya untuk menjadi sebuah petani, sehingga di situ kita harus bisa mandiri untuk menentukan ketahanan pangan di situ. Karena ketahanan pangan itu sendiri konsepnya adalah kita harus bisa menyiapkan pangan dengan kuantiti dan kualitas yang bagus, tetapi dengan harga yang terjangkau. Kita melihat kondisi sekarang ini dari bibitnya, dari pupuknya, serta teknologinya semua dikuasai oleh yang bukan atau kapitalis. Sehingga disinilah letak posisi permasalahan kita. Manakala kita di embargo dari salah satu sisinya saja, kita sudah tidak bisa berbuat banyak. Nah, ini awal dari sebuah kebangkitan bagaimana kita menjadikan sebuah kemandirian untuk menciptakan ketahanan pangan yang lebih kuat. Insya Allah dengan cara ini kita akan lebih baik dan semoga tidak meninggalkan dari generasi berikutnya yang lebih baik, dengan moto kita bahwa kita harus bisa seandainya mati hari ini, maka apa yang bisa berbuat yaitu menanam tanaman walaupun bukan kita yang menikmati dari hasil tanaman kita sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.